Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Rizky Azahra dengan NIM 2202198 akan memaparkan mengenai 9 tahap proses pemberdayaan masyarakat guna optimalisasi potensi Desa Cihideng untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sini 9 tahap proses pemberdayaan masyarakat berfungsi untuk melihat data secara terstruktur dan meningkatkan efisiensi dari program pemberdayaan. Yang pertama adalah pemetaan potensi. Desa Cihideng terletak berbatasan dengan Kecamatan Lembang dan juga Kecamatan Cisarua. Terletak di ketinggian 1.300 mdpl menjadikan iklim dari Desa Cihideng itu sendiri bercuaca sejuk. Selain itu, di sana sangat cocok untuk bercocok tanam dan juga berkebun dengan pemandangan city light yang cantik. Selain itu, penduduk Desa Cihideng mencapai 13.000 jiwa dengan lebih dari 50% penduduknya berada di usia produktif. Selanjutnya, terdapat analisis potensi menggunakan analisis SWOT. Yang pertama, terdapat kekuatan di mana masyarakat Desa Cihideng ini yang berusia di atas 18 tahun, lebih dari 80% penduduknya telah menamatkan pendidikan hingga jenjang SMA. Selain itu, mereka juga memiliki potensi dan juga profesi yang saling linear sehingga tidak saling bertuburkan satu sama lain. Selain itu, penduduk yang lebih muda memiliki inovasi untuk meningkatkan wisata alam dari Desa Cihideng. Akan tetapi, sayangnya, mayoritas penduduk yang muda itu tidak mau melanjutkan usaha pertanian dan perkebunan dari generasi sebelumnya, sehingga terdapat kekhawatiran akan terjadinya perhentian generasi dari generasi-generasi yang dapat mengelola potensi alam seperti perkebunan dan pertanian. Sedangkan Desa Cihideng terkenal karena mereka menjadi salah satu pemasok bunga terbesar di Jawa Barat. Selanjutnya terdapat penyusunan desain model. Desain model ini dapat dimulai dari adanya sosialisasi, lalu pelaksanaan kegiatan, lalu ada pendampingan, lalu selanjutnya terdapat monitoring dan evaluasi, lalu yang terakhir dapat diakhiri dengan tindak lanjut dari kegiatan dari program yang telah berlangsung. Lalu pada tahap selanjutnya terdapat sosialisasi dan diseminasi di mana masyarakat atau penduduk asli Desa Cihideng akan menjadi aktor utama yang bergerak bersama dengan fasilitator dalam program pemberdayaan ini. Lalu pada tahap selanjutnya akan dibuat kelompok usaha produktif dan kreatif, di mana di sini akan ada kelompok yang bertugas untuk mengembangkan potensi alam, yang lalu juga akan ada kelompok yang bertugas untuk mengembangkan potensi wisata alam, sehingga nanti kelompok-kelompok kecil ini akan menjadi motor utama dalam program pemberdayaan desa yang secara berkelanjutan. Lalu, pada tahap selanjutnya akan ada penguatan kelembagaan mikro berbasis koperasi, di mana nanti kelembagaan ini akan mengelola keuangan mikro untuk kemudian keuangan ini akan dikelola untuk menjadi sumber permodalan bagi masyarakat desa yang ingin membuat bisnis dengan basis potensi desa yang dapat digunakan dan terus dikembangkan. Nantinya pengelolaan ini akan diatur berdasarkan kelembagaan koperasi. Pada tahap ketujuh, ada fase konsultasi dan pendampingan, di mana pada tahap ini fasilitator akan menyediakan tenaga ahli untuk memberikan masukan dan arahan kepada masyarakat desa berupa pelatihan-pelatihan yang diperlukan. Pada fase ini, masyarakat desa akan mendapatkan pelatihan sesuai dengan bidang-bidang yang akan mereka lanjutkan sebagai potensi dalam mengembangkan potensi desa. Dalam kegiatan ini juga, masyarakat desa diharapkan dapat meningkatkan keahlian dan kemampuan mereka dalam mengelola potensi dari desa mereka sendiri. Pada tahap ke-8 akan ada tahap monitoring dan evaluasi. Pada tahap ini, masyarakat desa bersama dengan fasilitator dan juga tenaga ahli akan mencari tahu bagaimana efektivitas dan efisiensi dari kegiatan pemberdayaan yang telah dilaksanakan. Lalu, dalam proses ini akan dinilai seberapa besar program ini dapat mengembangkan potensi desa dan bagian apa saja yang dapat diperbaiki sehingga program ini akan dapat berjalan dengan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Laporan evaluasi akan memberikan gambaran besar dari program yang akan dilanjutkan serta rekomendasi tindak lanjut dari program pemberdayaan yang telah dilakukan. Lalu pada tahap terakhir adalah tindak lanjut dan pengembangan. Jadi dari program-program yang telah dilakukan sebelumnya, maka fasilitator, tenaga ahli, dan juga masyarakat desa akan melakukan pengembangan lebih lanjut dari program yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini juga akan mengaitkan dengan inovasi dan kreasi dari masyarakat desa itu tersendiri, sehingga masyarakat desa memiliki kemandirian dan tidak melakukan ketergantungan kepada fasilitator dan juga pemberi modal, sehingga masyarakat dapat mengelola potensi alam mereka sendiri berdasarkan hal-hal yang telah dilatih dalam kegiatan pemberdayaan. Hasil dari kegiatan ini adalah peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam mengelola potensi mereka sendiri dan juga meningkatkan kesejahteraan panjang bagi masyarakat desa dalam jangka waktu panjang yang berkelanjutan. Dengan mengikuti tahapan ini, masyarakat Desa Cihideng dapat mengelola potensi alam mereka sendiri menggunakan inovasi teknologi berbasis partisipasi dan juga inovasi teknologi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Cihideng secara berkelanjutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.